Kita akan segera ngobrol dengan satu sahabat, mentor, inspirator, tapi kadang suka nampar juga Pak, gitu ya. Kalem sih ngomongnya, cuma tapi gitu tapi dia gila loh. Dia udah lama hilang. Gue mikir nih orang kemana, apa dia ngambek gue? Kan anaknya sensitif ya gue ya. Oh, lu golongan darah A ya? Iya, gue. Cuman gue sensitif aja. Terus udah gitu dia balik tadi pas cerita sama gue kok gini, gila. Ini baru kemarin sebenarnya beberapa hari yang lalu gue bahas gitu, bahwa mungkin nggak sih sebenarnya kita meninggalkan kehidupan kita sehari-hari, kesibukan, semua hektik, semua hal yang membuat kita udah kayak robot. Begitu bangun langsung ngecek handphone. Itu hampir semua orang di Jakarta sekarang melakukan itu. Bener, lifestyle yang baru gitu ya. Banget. Terus kemudian kemarin gue baca majalah Fasting itu kan, ada satu. Nih gue buka aja mikrofonnya sekarang sebelum kita opening ya. Satu orang mas, jadi dia ini udah kerjaannya adalah digital specialist. Oke. Jadi emang kehidupannya dia adalah semua terkait dengan digital. Deket banget ya sama digital berarti ya. Jadi dia smartphone itu adalah pekerjaannya dia. Ya, yang sangat real time, connected, every single second. Yes. Semuanya mulai dari Twitter, Facebook, Pinterest, semua. Email, WhatsApp, semua. Pokoknya semua. Terus kemudian dia memutuskan di satu akhir tahun 2012 menuju ke 2013. Dia memutuskan untuk mendetoks dirinya dengan meninggalkan kehidupan digitalnya. Aku tanya waktu itu sama Cosmoners, bisa apa enggak? Dan Mas Alex balik bilang bahwa bisa mas? Yes, for 12 days. Kita ngobrol ya, kita ngobrol sekarang. Apa ceritanya? Apa ceritanya? Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. Ini gila loh, 12 days, 12 hari. Terus apa yang terjadi dengan Mas Dika? Gue udah tahu tempatnya. Terus kayak gini, sabar. Oh pantesan begitu lo masuk langsung gitu. Sebentar. Pertanyaan pertama adalah Dika, ketika Mas Alex memutuskan untuk gue akan pergi 12 hari dan menghilang, jangan dan nggak bilang kemana, dan unreachable. Lo bilang apa? Jantungnya kocar kacir. Karena nanti sore ada seminar. Pagi ini siaran, dan kemudian sebetulnya during that 12 days itu sampai saya bilang, guys, a bit clue bahwa saya untuk mencapai ke tempat saya untuk kembali ke Jakarta, saya masih belum tahu moda transportasinya apa, karena irregular schedule and also about the weather, sehingga sebetulnya saya nggak yakin bisa kembali ke Jakarta di hari Rabu malam. Untung Mas Alex kembali yang jalan yang benar. Kalau itu perkara lain, itu perkara lain. Karena saya mau koreksi tadi soal hati. Hati bukan dirasa. Tapi apa tadi, dirasa atau dimainin? Hati jangan dimain, hati bukan dirasa. Tapi dijaga. Bulan Ramadan. Tunggu. Dan tunggu. Hati itu harus dijaga. Dan jangan ngarepin orang lain buat ngejagain hati kita. Nah, dengerin Cosmoners. Lu sendiri yang harus ngejagain hati lu sendiri. Ya, begitulah ngarepin orang lain ngejagain hati lu. Buyar hidup lo. Lu nggak punya hidup. Oke, catat. Mas, ini salah acara mas. Nggak bisa. Gue udah ada di sini sebelum lu siaran di sini. Sebelum Cosmopolitan Soft Opening gue udah di sini. Lu mau atur hidup gue sekarang. Gue jaga hati gue sekarang. Sabar. Lo denger baik-baik, gue jaga hati kita. Sebenarnya yang itu masih matanya masih agak kayak kosong gitu. Tiba-tiba udah begini lagi. Oke, jadi kembali lagi pada Dika dulu. Kocar kacir Dik. Kocar kacir banget. Awalnya kan cuma dikasih tahu tapi gila sih. Benar. Awalnya cuma dibilang bahwa mau cuti beberapa hari, mau liburan. Kalau liburan aja kan udah biasa. Liburannya kemana? Tanya lebih lanjut kan. Mulai aneh nih. Ada deh. Gitu kan. Ada deh. Masih tenang ya. Gue tahu dia soalnya gitu cool, masih cool gitu, cool ngetik gitu apa gitu. Terus udah gitu ngasih clue segala macam, ngasih tahu kalau ini tempatnya unreachable. Dan banyak banget uncertainty-nya. Udah makin lebih kacau lagi, makin yang besoknya ada seminar segala macam. Jadi semua contingency plan juga antara mau disiapin tapi juga nggak tahu juga ini orang kemana gitu kan. Jadi lebih ke yang ya udah deh, antara nyiapin tapi juga percaya juga sama Mas Alex. Di sebelah kiri Regube. Ini kayak kelompok pencapir ya.
Ada data juga ya. Perasaannya ketika Mas Alex bilang dia mau menghilang 12 hari. Ini termasuk apakah geng pegangan tangan pada saat itu? Kita ini geng pengancam. Bapak kalau nggak ngasih tahu gimana kita mau doain kalau nggak spesifik tempatnya. Gitu. Dia ngomong gitu. Dia bawa urusan Tuhan. Dia bawa urusan the family value. Ibu aku tuh Pak, kalau misalnya bilang mau didoain harus jelas. Jadi gimana aku mau ngedoain Bapak kalau aku nggak tahu tempat Bapak pergi? Dia bawa ibunya. Ibu dan Tuhan. Terus gue bilang ini, nggak usah lu bawa soal doa. Gue bilang gitu. Doa aja kalau ikhlas. Gue bilang gitu. Ini juga masalah senioritas. Masalah senioritas. Susah itu nggak bisa. Oke. Nah terus abis itu udah nih ya. Kemudian sampailah di hari yang ditentukan. Ya berangkatlah Mas Alex. Dan mereka tahu bahwa saya akan terbangnya 00.205. You know what happened? Mereka telepon ke Soekarno-Hatta untuk ngecek daftar penerbangan yang itu mau kemana? Tengah malam lewat 5 menit itu destinasinya mana aja. Dia kan nggak tahu itu keluar negeri apa dalam negeri toh. Mereka semua dengan asumsinya masing-masing, tapi mereka menggunakan semua datanya yang benar. Karena betul-betul ngangguknya juga balik kan. Iya gue lakukan. For me this is the mostly unplugged vacation yang nanti juga mungkin Cosmo hadapin kalau mau liburan lebaran dan lain-lain. Itu karena buat saya I really wanted to have this gitu. Dan nanti juga kita bisa sambil sharing terus karena apa yang terjadi sebelum saya meninggalkan 12 hari tersebut dalam 2 minggu terakhir itu juga is also a beautiful journey karena saya bilang gini guys, for the first time for the last 15 years saya akan tidak bisa dihubungi, not only for 1 day but 12 days karena biasanya dimanapun saya tuh bahkan biasanya kalau berada di luar kantor bahkan lebih sering telepon ke kantor karena untuk menyediakan diri saya, guys ada yang bisa saya bantu, guys ada yang perlu saya review itu dibandingkan secara fisik saya berada di kantor. Mas. Gitu. So for the last 15 years this is the first time yang buat saya juga milestone yang buat anak-anak juga saya bilang gini, guys kalian harus leadershipnya harus kuat sekali, contingency plan harus kalian ada di dalam pikiran kalian karena saya tidak akan bikin keputusan buat kalian selama 12 hari. Oke. Gitu. Triggernya apa sih Mas? Yang bisa membuat bagus. Lo menyuarakan kepala gue, iya kan? Kepala gue. Kita penasaran aja selama ini kan tadi kayak tadi ini this is the first time after 15 years kan. Dan selama 15 tahun itu kan menjadi orang yang lalu selalu telepon ke kantor, lalu jadi bapak, selalu ditanya. Tiba-tiba memutuskan, oke, 12 hari harus detox. I want to be selfish in a good way because I also want to live my life. I like that. Okay. I want to live my life. That's more than enough. Udah. Ini positive selfish ya? Positive selfish karena apa? Karena kalau kemudian saya tidak melakukan ini, probably saya juga terlalu menyayangi anak-anak dengan cara yang salah. Yang membuat bahwa mereka lebih nggak cepat crack, terbuka kulitnya, nggak membuat mereka muncul. Itu yang kemudian selama 12 hari kemarin saya melihat perjalanan email mereka, komunikasi mereka satu sama lainnya beautiful. So I'm so proud of you Dika, Deta dan anak-anak Daily Meaning. Oke. Kan gue anaknya sensitif ya, mau mewek nih gue sekarang. Tisu. Karena gue tahu rasanya pasti kayak apa. Dan 3 tahun lagi kan bapaknya mau lengser ke Prabon. Serius? Iya. So siapa yang ngejalanin perusahaan kalau nggak anak-anak? Gantian kita yang shock. Terus kayak gini. Ini kok belum diomongin tadi, kenapa baru diomongin on air pula sih? Ini apa lagi ya Allah? Kalian tuh keren-keren, udah waktunya. Gila. Oke, sekarang gini. Ceritain sama kita dulu nanti karena kita juga akan tanya seperti apa nanti keadaannya ketika kantor ditinggal 12 hari tanpa ada bapak. Benar. Ya, adaptasi yang baru ini bagaimana? Betul, gitu. karena kita tahu sekali bahwa Daily Meaning, aku tahu sekali gitu bahwa sosok bapak ini adalah orang yang memang selalu ditanya, dicari. Setiap ada masalah tuh bapak. Nah, ini ketika si bapak ini nggak ada, ini pasti goyah nih. Ya kakak tertua pasti harus take over kan? Yes. Perguruan. Kakak tertua langsung oke, tenang. Muka agak pucat. Tapi harus jalan gitu kan. Nah, perjalanan kita akan tanya sama Mas Alex nanti kemana perginya, lalu kemudian apa yang dilakukan. Oh, ini boleh di refill? Boleh dong. Terus kemudian apa saja yang di-unplug tadi dan apa yang didapatkan dari perjalanan tersebut. Ya. Abis ini Cosmoners, kalau Anda punya pertanyaan sambil kita tanya, berani nggak
Meng-unplug diri Anda untuk bisa bilang bahwa saya butuh waktu untuk diri saya sendiri. Kita tunggu, silakan di @cosmopolitan_fm. Obrolan pagi hari ini akan sangat menginspirasi sekali. Jadi jangan sampai pindah channel ya. Maaf, kita harus segera potong lagunya. Udah gak sabar soalnya untuk ngobrol balik sama Mas Alex, Dika dan juga Deta dari Daily Meaning Cosmoners ya. Apakah benar? Bisa jadi. Kita mau ngobrolin sekali lagi adalah the mostly unplugged vacation. Is it possible? Karena ini sudah sempat terlintas di kepala gue. Terus kemudian beberapa hari lalu sempat dibahas juga sama Steny. Terus salah satu teman gue, Ben Subiakto, selamat pagi kalau mendengarkan. Selamat pagi Ben. Dari Femela.com. Dia sempat bilang, nantangin juga kemarin Mas. Gue Agustus ini mau 25 hari Eropa, unplug juga, detox myself. Terus tiba-tiba kemarin dia ngabarin lagi, kayaknya nggak mungkin Wet, karena ada project ongoing buat September. Jadi akhirnya Agustus gue nggak mungkin bisa ninggalin, karena kalau nggak kacau nih. Terus ini udah sempat kepikir banget gitu Mas. Aku paling bisa cuman men-silent handphone, gitu. Tapi untuk kemudian mematikan benar itu nggak begitu berani. Karena paling cuma bertahan 2 jam. Habis itu nggak tahan untuk pegang lagi. Tapi sebelum ke Mas Alex, kita balik lagi sama Dika dan Deta. Ya, double D ya. 2D kalau zaman dulu, Bo. Dedi Dukun dia Putra Putra. Dan kalau misalnya ada tambahan satu penyanyi lagi, siapa yang perempuan kriwil-kriwil? Siapa ya? Mas, aku nggak zaman itu loh. Bohong. Siapa ya? Dia agak galak ya. Kita nggak mengalami itu nih. Dia agak galak loh bener. Itu ya salah satu personilnya Trio Ambisi ya. Gue nggak tahu itu. Gue parah banget sih Trio Ambisi. Gue mungkin di zaman itu, tapi kelas gue beda. Anyway, kita balik lagi Dika sama Deta. Kan sempat ngecek 0005 pesawat yang berangkat itu apa, kemana, nemu berapa flight akhirnya. Total ada berapa flight yang terkumpul dan lo kayak mesti, duh kok banyak banget ternyata. Aku penasaran tuh. Awalnya itu cuman saya tuh anak ambisius ya. Kelihatan. Kompetitif. Determin ya. Tahu jawabannya apa. Dan begitu udah ngecek segala macam dan ternyata terbatas untuk ngecek di website. Ya udah telepon ke airport. Waktu itu cuman karena kita asumsinya pakai paspor, ya pasti keluar negeri. Ya udah akhirnya telepon untuk flight ke luar negeri jam sekian, itu adanya apa aja. Orang ininya juga bingung, lah Mas mau kemana? Ya pokoknya kasih tahu aja ada flightnya apa aja. Kita serangga tidak berikan cinta. Aku akan kembali dalam 1 rembulan. Purnama. Terus udah gitu, wah di pacarnya kabur pasti. Terus iya Mas maunya kemana? Enggak, udah Mas kasih tahu aja, karena saya juga ini cuma pengen tahu aja flightnya kemana. Dia kasih tahu adanya jam 12.10, bukan jam 12.05. Ya udah kasih tahu itu di mana. Itu ke Doha tujuannya. Bilang Doha doang, nggak ada lagi yang lain. Udah itu aja Doha. Oke, ini berarti bukan ini. Udah gitu deh. Kayak salah. Ya udah akhirnya berasumsi lagi, aduh apa ya gitu. Nggak nemu juga. Belum tahu dia itu connecting flight kan. Yang menarik adalah 2 anak yang tersayang ini juga sampai menemani makan malam, dan akhirnya karena mereka begitu kepo.com ya. Saya bilang oke, each of you boleh mengajukan pertanyaan, tapi saya hanya menjawab 1 dari 2 pertanyaan diajukan secara bersamaan. Oke. Sehingga dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 ajukan pertanyaannya gitu. Jadi mereka nggak boleh rundingan dulu, gitu. Dan terus kemudian Dika bertanyanya saya lupa apa dan Deta apa. Waktunya berapa jam? Dika bertanya di destination tersebut ada time difference-nya berapa jam, karena dia akan kemudian memakai dengan apakah Google Maps dan lain-lain untuk kemudian melihat radiusnya itu dengan perbedaan waktu. Jadi bersamaan Dika bertanya itu, dan Deta bertanya adalah Bapak ke benua mana? Bapak ke benua mana, gitu. Terus saya senyum-senyum dong. Yang dijawab siapa pertanyaannya? Deta, karena itu akan lebih ambigunya gede banget. Dan mereka berantem sebagai satu tim karena saya bilang oke, I pick Detas. Karena saya bilang Asia. Karena Asia itu mulai dari perbedaan waktunya, dari nggak ada perbedaan waktu, perbedaan waktunya berapa lama, itu terjawab semua, ada semua di situ. Dika bilang, lu ngancurin. Gue udah bikin pertanyaan bagus. Nah sekarang pertanyaannya gini, Alexander Sriwiono itu jadwalnya nggak simple loh. Pekerjaannya juga tidak simple. Agendanya selalu penuh banget. Kita mau ketemunya susah banget kan Mas. Itu tuh bener-bener. Terus kemudian Mas Alex apa namanya? Gimana caranya? Iya, meninggalkan 12 hari dan mengosongkan jadwal itu. Mulai dari kapan memutuskan untuk oke, gue harus ngosongin
jadwal tanggal segini sampai tanggal segini. What I'm happy with adalah bahwa persiapan ini dilakukan cukup 2 bulan sebelumnya. Mbak Irma pasti ketar-ketir ya. Yes. Dan Irma adalah betul-betul my partner untuk lebih membuat ini possibly happennya ada di Irma. Jadi saya bilang ini Ir, dia ngatur jadwal. Yes, Ir, Bapak dari tanggal sekian sampai sekian kosongkan dulu. Tetapi bahwa di tanggal tersebut bila ada yang tingkat important dan urgentnya sangat-sangat tinggi sekali, itu tinggal kemudian kita mulai bergeser di 1 hari 2 harinya seperti apa. Gitu, tetapi for the time being itu kosongkan dulu. Nah, itu internalnya. Tapi eksternal, saya pun juga mulai melakukan proses bahwa kalau kita bekerja, saya nggak mau jadi orang suruhan. Saya ingin berpartner. Sehingga kemudian pada saat mulai ada prospek dan lain-lain, saya mulai sounding, yuk kita obrolin time frame-nya. Sehingga kalau kemudian time frame-nya itu bisa kemudian saya adjust dengan saya bilang I would love to help you, but unfortunately I won't be at Jakarta at that time. How possible itu kemudian di sebelumnya atau sesudahnya. Sehingga proses itu buat saya menaikkan kelas partnership-nya saya atau kami dengan partner-partner kami. Karena itu yang kemudian juga bukan hanya sekedar saya mau kabur 12 hari, tapi saya juga ingin membuat posisinya yaitu bahwa ini adalah kerja tim. Sehingga kalau kita bisa prepare, plan ahead dan lain-lain, it's gonna be beautiful, more beautiful gitu. Dan itu terjadi. Sehingga saya bisa melihat bahwa kualitas partnership selama ini yang terjadi juga sampai di level mana. And it happen bahwa ternyata kualitas partnershipnya keren. Bahwa mereka juga melihat saya as a human being. Bahwa saya juga deserve untuk kemudian tidak berada di Jakarta. Karena biasanya pun selama ini kami juga sudah membantu. Let's say ada satu organisasi, saya nggak mau sebutkan secara spesifiknya apa. Mereka melaunch satu program yang memang betul-betul secara time frame itu mereka kontak saya hari Jumat dan itu mereka sudah harus secara worldwide jalan di the next Thursday. Itu sampai saya bilang then I help you, I skip my Saturday for you. Itu yang kemudian bahwa kita sampai pada esensi the value of partnership itu sendiri. Dan itu dibangunnya for 15 years. Pertanyaan selanjutnya lagi nih, ini apakah ada hubungan dengan soul searching? Iya dan tidak, because soul searching adalah even dalam mobil di Jakarta dengan Pak Edi, my lovely Pak Edi is also part of my soul searching. Tetapi kalau dilihat as a part of inner journey, yes, saya baru berulang tahun yang ke-42 beberapa minggu yang lalu. Dan yes, saya baru menurunkan badan 32 kg yang kemudian buat saya this is like another kind of life yang saya bilang apakah dalam bentuk saya what do I want. Sampai saya ngobrol sama Dika, apakah kalau saya punya waktu istirahat, saya ingin berada di kamar istirahat bersama orang yang saya sayangi dan kemudian merasa content, merasa peaceful dan lain-lain, atau saya ingin lebih explore the world. Apakah saya ingin mendapatkan insightful experience? Dan the answer is I don't know. Dan kenapa nggak dilakukan? Karena proses untuk berangkat, karena perjalanannya sangat tidak mudah, sangat tidak mudah, uncertainties-nya juga banyak, yang bisa membuat saya dari 10 alasan 9 akan tidak berangkat. But I push myself, hey, enjoy. Nah, ini dia. Apa sih ada dong alasan-alasan kan yang nggak nih kayaknya nggak bisa gue berangkat deh. Aduh kayaknya belum deh. Sampai akhirnya Mas Alex kemudian oke, gue berangkat, email mati, semua alat komunikasi mati, bahkan handphone juga mati ya Mas? Dan a week before saya berangkat, ibu saya di rumah sakit di opname for 5 days. Itu yang membuat saya bahwa keputusan untuk berangkat dan tidak berangkat tergantung dari kondisi ibu saya. Tapi begitu dari hari ke hari sudah semakin sehat, membaik. Dan kemudian saya bilang, Mom, I leave for 12 days. Dan di hari ada yang saya betul-betul unreachable karena nggak ada sinyal. Itu di pagi hari sebelum saya berangkat menuju in the middle of nowhere, I call her dengan saya bilang, there is a possibility there is no sinyal. So pada saat tidak ada kabar dari saya, please don't worry. For 4 days, I call you right away. I got sinyal. Nah itu, tapi masih dinyalain si telepon itu. Dinyalain tapi nggak bisa tersambung sama sekali karena nggak ada sinyal. Jadi betul-betul nggak bisa dihubungi. Begitu kembali ke port atau tempat atau kota yang mulai ada peradaban, terus mulai gini, ini apa sih tempat ini kok nggak ada peradabannya? Ini udah mulai mengarah nih. Itu Mas Alex memang langsung kontak orang. The first person yang saya telepon adalah ibu saya tentunya, karena paling tidak 4 hari tersebut saya dan beliau belajar sesuatu di samping saya dan teman-teman di Daily Meaning adalah bahwa orang tua juga perlu belajar worry dengan benar.
Orang tua juga perlu belajar, mau di level usia berapapun gitu, pada saat mengantarkan anak ke sekolah, itu adalah belajar untuk tidak melihat anaknya selama 6 jam. Oke, ya kan? Itu adalah justru bukan anak belajar di sekolah, tapi orang tua pun belajar. Nah, dengan kondisi bahwa ibu saya tahu bahwa saya sangat senang traveling untuk di tempat-tempat yang tidak lazim, sehingga kemudian tentunya saya memberikan ruangnya dalam 4 hari untuk beliau bisa memang tidak dihubungi karena tidak ada sinyal, gitu. Lo mau nanya nggak? Kalau aku nanya lagi nih. Gue tahu sih, Bet, lu penasaran banget. Gue pengen menyapa dulu, ada Mbak Irma lagi dengerin. Katanya ngakak abis gue dengerin. Ya iyalah, gila. Gue sih kebayang ini kayak apa timnya di kantor. Oke. Ntar lu soal lagi. Boleh. Ada Cosmoners juga, dia ngomong begini. Bener sih Mas Alex, saya juga pernah kepikiran melakukan hal itu, tapi saya kepikiran untuk orang tua saya, nyokap terutama. Jadi kalau nggak bisa telepon dia, itu jadi masalah. Proses pengedukasian dalam tanda petiknya memang saya lakukan dalam proses perjalanan hidup sih. Gitu. Jadi memahami orang tua khawatirnya seperti apa, apa yang dikhawatirkan, apa yang dibutuhkan, bagaimana saling menyayangi dan mencintainya terjadi dengan benar. Itu baik dengan orang tua maupun dengan tim di Daily Meaning, buat saya esensinya sama gitu. Sehingga kalau misalnya ibu saya bilang gini, misalkan waktu di zaman saya kuliah, ibu saya mengantarkan saya ke Tanjung Priuk untuk saya naik kapal transmigrasi. Karena jalur yang saya tuju tidak ada kapal pelninya. Ibu saya dengan cantiknya dan indahnya berdiri di lantai 2 untuk melambaikan tangan sesaat sebelum saya naikin kapal, tangga kapal. And she looks so beautiful and happy for me. What I knew 2 months after that, my sister said bahwa you know what, di dalam mobil sesudah mama kembali dari Tanjung Priok, oh no, she was crying, yang benar crying, yang mungkin agak falsettif gitu. Yes, dengan bunyi angin. Gak penting banget ya. Harus ada reka adegan tuh gak penting banget. Oke, lanjut lagi Mas. Gitu. Tetapi bahwa the moment beliau mengantar, the moment pas beliau mengantar, beliau juga belajar untuk yang bagaimana happy for my son. Yang anak-anak berarti sekarang dalam konteks 2 minggu yang lalu happy for bapaknya. Nah, sekarang gini, apa namanya? Dalam konteks tadi inner journey. Apa yang Mas Alex dapatkan? Wait, sebelum itu aku mau nanya ini dulu. Kok bisa tegel, Mas? Tegel dengan untuk tega dengan ini orang Jawa nih ya, tegel jadi. Bisa tega untuk kemudian bener udah. Ayo, kamu jalan sendiri, terus aku akan matiin semua email. Karena itu kan butuh terus meninggalkan orang tua. Benar. Kalau orang tua pasti meninggalkan anak tidak bisa menghubungi dia. Karena itu selalu alasan paling kuat tuh yang dikatakan oleh orang tua. Tapi kan gue punya anak. Nanti suster kalau misalnya nyari gue gimana? Nanti kalau anak gue kenapa-napa gimana? Kalau suster nyari ngesot aja kenapa sih? Gampang. Udah mulai ngelinding sekarang. Ngesot terlalu lama. Kayak liburannya kurang panjang dia ya. Nah itu kok tegel? Gimana caranya, Mas? Because I knew this positive selfish, this positive selfish ya judulnya ya. It's not only good for me, but it's good for them. Apa yang bisa didapatkan dari si positive selfish ini? Ini gak ada semua di skrip loh. Buang aja di skrip. Yang saya dapatkan dengan positive selfish ini, saya tahu bahwa orang bisa kemudian men-stretch dirinya pada zona yang kemudian dia tahu tingkat kenyamanan dan keamanannya lebih di-stretch lebih luas lagi. Itu yang saya melihat terjadi kalau di anak-anak. Saya melihat koordinasi email mereka, leadershipnya keren sekali. Gitu. Itu yang buat saya, kalau saya nggak tega meninggalkan mereka 12 hari unreachable, itu nggak mungkin terjadi, tapi lama. Saya melihat bahwa it's about time untuk dipercepat prosesnya, the quantum leap-nya terjadi. Kita bikin reformasi ya. Iya. Bukan revolusi. Kalau revolusi kan pelan-pelan. Reformasi langsung bak gitu. Sehingga kalau misalnya mau bikin buku nih gitu, kalau ada yang kemudian chaotic leadership dengan sengaja bikin chaos, kalau buat saya adalah the unplugged living, yang kemudian bahwa sebetulnya membuat proses naik kelasnya terjadi dengan sangat-sangat cepat. Dan itu yang nanti juga harus ada momen dimana kita cerita yang soal 2 minggu sebelumnya, karena itu yang lebih intinya. Tapi kalau yang inner journey untuk sayanya, buat saya melihat bahwa kayanya hidup
memang tidak tergantung kita berada di mana, itu karena the experience, the insightful things itu ada di mana-mana. Tapi within that 12 days I read 6 books. Keren. Across susah sekali untuk dilakukan. Centuries, yes, di mana saya membaca buku dari yang abad 16, 18, 19, 20 awal. Oh, nanti aku bagi listnya. Karena itu yang membuat bahwa saya berada di tempat tersebut tidak hanya at the current time-nya, bahwa sekarang pemandangan seperti apa, tapi saya bahkan bisa mundur ke 1863. That's the clue, my dear. That's the clue. 1863, di mana saya bilang, okay, so that gentleman when he was here, that's another clue. Ini kayak makin jelas ya. When he was 1863 ya, oke. Apa yang kemudian dan seterusnya. Yang saya juga kemudian bisa membandingkan leadershipnya dari 2 orang. Yang satu bilang, yang satu dibikinkan statue di asal negaranya dia, yang kemudian another clue yang dibilang bahwa apakah dia sebagai hero atau kemudian bahwa dia sebagai yang the bloody killer. Dan satunya lagi adalah he was a killer. Yes. Oh really? Yang kalau kemudian zamannya perang dunia adalah bisa dibilang sebagai, anggaplah ada penjahat perang. Ini anggaplah kalau menurut versi saya adalah penjahat perang yang dosanya dikalikan 10. Dia? Yes. Yang kemudian ada orang dengan versi yang berbeda di zaman yang berbeda, tetapi dalam konteks yang sama. Pada saat dia mau dibikinkan patung, kemudian dia bilang gini, kalau saya boleh memilih, terima kasih banyak, tapi saya ingin bahwa apa yang diupayakan bersama dijadikan tempat ibadah, menjadi sebuah tempat ibadah. Bandingkan antara statue dan tempat ibadah yang lebih bermanfaat tempat ibadah. Yes, sehingga kemudian dia buat ngomong saya, gitu. Yes. Even though he's a killer. No, that's the other person. Oh, the other person. Sehingga dalam konteks yang sama, dua orang yang sama-sama dibikinkan patung. Yang satu patung itu dikenal antara apakah sebagai hero dan pembunuh. Sementara yang satunya lagi bahkan nggak mau dibikinkan statue, tapi dia minta dibikinkan tempat ibadah. Yang saya nggak bilang apakah gereja, masjid, kuil dan lain-lain. Oke. Cosmoners silahkan merespon di @cosmopolitan_fm. Kita masih nanya berani atau tidak, karena terus terang memang mengunplug diri ini sudah ada di kepala gue nih. Benar. Gue pingin banget. Kemarin lo coba melakukannya kan sebenarnya. Iya. Tapi tidak berhasil. Nggak berhasil. Nah ini kita abis ini akan bahas lagi lebih dalam ya. Jangan diganti channelnya karena ini akan menarik sekali pembicaraannya setelah ini. 90.4 Cosmopolitan FM, your personal station for modern women. Malik and Essentials, Tapak Sriwedari. Iya. Jam 7:57. Dewasa banget emang radio ini ya. Gila. Bener. Di saat, maksudnya dewasa dalam tanda petik, Kak. Enggak, gue ngerasain banget perbedaannya ya. Karena gue siaran kan lintas generasi ya, bener. Macam Titik Puspa gitu. Legenda lo ya di sini ya. Legenda. Gue mulai dari Trax FM gitu, ABG, Kupu-kupu Malam. Terus udah gitu dimana semuanya tuh permasalahan soal cinta aja. Terus itu tuh udah permasalahan paling berat dalam hidup mereka. Pindah ke Hard Rock FM di mana me itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Ya, it's all about me, and I don't care other people. It's me. Pokoknya semua harus atensi ada di saya. Lalu kemudian pindah ke sini, Cosmopolitan FM. Obrolannya adalah unplug yourself. Which is gak akan mungkin dilakuin sama hard rockers. Bekas stres dia ya. Gila, dia mana mungkin gue gak update diri gue di Twitter. Mana mungkin gue gak selfie. Yes. Iya kan? Iya bener. Terus kita ngobrol, ini ada pertanyaan yang bagus banget dari Hari Ponco nih. Boleh dibacain. Hari Ponco bertanya begini nih, Mas Alex akankah regret kalau ada sesuatu hal yang terjadi seperti berita duka waktu Mas Alex on leave tadi? A very deep question. Yang penyesalan dalam hidup saya adalah kalau saya tidak melakukan sesuatu. Itu adalah penyesalan dalam hidup saya. Jawabannya gak kalah dalam ya, Jo. Banget. Sehingga bila saya merasa saya sudah melakukan sesuatu atau terus melakukan sesuatu, saya merasa bahwa semua punya the storyline-nya. Sehingga misalkan adalah perjalanan ibu saya menjadi istri dan menjadi ibu
yang terus berlangsung hingga sekarang. Tapi kalau menjadi istri adalah hingga di usia 29 tahunnya karena ayah saya meninggal di usia muda. Itu yang buat saya adalah banyak sekali yang beliau sudah lakukan. Dan buat saya seperti lagu Kasih Ibu Sepanjang Masa gitu, buat saya adalah setiap hari saya selalu bertanyakan, sudahkah saya memberikan bekti kepada ibu saya gitu. Dan sampai kemudian di saat sebelum saya masuk ke dalam pesawat bilang, Mom, kalau saya nggak telepon dalam 4 hari ke depan itu betul-betul karena nggak ada sinyal, please don't worry. Itu berlaku dua belah pihak, yaitu misalkan terjadi sesuatu pada ibu saya atau terjadi sesuatu pada saya. Dan itu adalah sudah kontrolnya di luar dari tangan saya, di luar tangan ibu saya, dan kontrolnya di tangan sang kalik. Sehingga buat saya adalah apakah di titik terakhir tersebut saya bertanya apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk ibu saya. Tentu jawabannya adalah tidak pernah ada batas akhirnya. Dan juga sehingga bila terjadi sesuatu, mudah-mudahan saya diingatnya adalah oleh ibu saya bukan sebagai anak yang tidak baik, mudah-mudahan. Dan kemudian apa yang saya lakukan, mudah-mudahan juga saya tidak menyesal belum melakukan sesuatu untuk ibu saya. Masih banyak daftar yang harus saya lakukan untuk ibu saya. So kalau misalnya memang itu terjadi, misalkan gitu, garis Tuhan seperti apa, buat saya seperti ditanyakan Mas Hari Ponco adalah saya tinggal mendefinisikan arti penyesalan adalah seperti apa. Tetapi penyesalan saya tidak dilihat pada satu momen, tapi adalah sepanjang perjalanan hidup saya. Lo menyesal Wet kalau nggak melakukan ini. Unplug vacation. Artinya gini, ini memang butuh satu kondisi diri yang sangat konten sekali untuk bisa melakukan ini gitu kan, karena it's a total surrender. Total surrender. It's a total surrender. Karena benar-benar satu adalah kita surrender sama yang di atas tentang orang-orang di sekeliling kita yang kita sayangi, dan kita surrender sama yang di atas dengan diri kita sendiri, berangkat ke satu tempat yang kita nggak tahu tempat itu apa, akan bertemu siapa. Dia tahu tempat itu apa. Dia hanya tahu tempatnya, tapi dia nggak, pengalaman kesananya belum ada. Dan total surrender ini sebetulnya Deta belum mengetahui kabar baik ini, Det. Bapakmu sudah sembuh dari fobia terbangnya. Karena total surrender 2 tahun yang lalu saya mengalami sesuatu yang membuat saya justru mengalami fobia terbang karena ketidaksiapan saya untuk meninggalkan dunia pada waktu itu, pada saat situasi sangat-sangat berbahaya di penerbangan. Saya meneriakkan dalam hati saya, Tuhan, saya belum siap. Itu yang justru membuat saya lebih inkonsistensi dalam pikiran, yang membuat saya lebih kemudian fobia terbang. Karena bukan bermaksud apa-apa, karena membantu airlines juga, jadi saya tahu betul detail-detail teknis segala macamnya. So I knew sesuatu yang lebih tidak diketahui oleh passengers. Yang saya belum karena training orang-orang di sana. Dan juga termasuk yang bagian tekniknya. So I know about the flight plan and all the weather and so on. Gitu. So flight log gitu tahu berarti. Yes. So total surrender tersebut juga termasuk yang sampai akhirnya lebih yang beyond the fear itself. Karena di penerbangan yang dari yang antah berantah tersebut untuk kembali ke kota yang akan mengembalikan saya ke Jakarta, itu dengan pesawat sangat kecil, dan terus kemudian clue lagi pesawat dengan sangat kecil, dan terus kemudian sesudah terbang tersebut siap mendarat, terus kemudian the captainnya bilang, from the air traffic control we got the information that the weather is very bad. Dari ketinggian 6.000 kaki yang biasanya itu harus sampai 11.000 kaki untuk di atas dari awan, dan itu betul-betul naik sekali. Dan pada saat kemudian di sekitar kita hanya terlihat awan hitam dan petir dan lain-lain, dan kemudian dengan sangat terguncang-guncang dengan badai tersebut, pada saat kemudian tiba-tiba putih semua karena di atas awan, saya mulai menghitung dengan logika saya, karena saya tahu yang istilahnya adalah holding adalah berputar di atas tempat tujuan untuk sambil menunggu kondisi aman. Saya tahu dengan kapasitas pesawat ini, after bahan bakar tersebut, itu akan tahannya berapa lama. I know exactly. Dan sehingga saya tahu pada saat menghitung menit demi menit, saya tahu bahwa it's running out of the after. Sehingga kemudian saya tahu begitu perhitungan menitnya, saya bahwa ini udah waktunya adalah untuk turun, dan betul tanpa kemudian kaptennya menyampaikan sesuatu lagi, pesawat kemudian turun dan menerjang badai tersebut. Saya bilang mau nggak mau. So the total surrender buat saya adalah sampai akhirnya saya di saat tersebut sudah tidak takut lagi pada apapun itu, pada guncangan itu, karena sepenuhnya pasrah pada sang kalik.
dan terus kemudian hanya beberapa detik sebelum menyentuh landasan baru terlihat landasannya, karena untuk pesawat kecil jarak pandangnya adalah 500 meter. Kalau untuk pesawat besar adalah 1800 meter. Itu kemudian bahkan kalau dilihat dari soal jarak pandang, jangankan 500 meter, nggak nyampe. Pada saat kemudian mendarat saja airportnya nggak kelihatan. Sehingga pada saat mendarat, I was the only one yang kemudian tepuk tangan dan bilang good job Cap. So that's the total surrender. Bahkan itu terjadi, dan pada saat saya keluar dari pesawat dengan memakai captainnya ya. Mungkin enggak. Saya diberikan payung karena badai dan seterusnya. Bayangkan bahwa payung tersebut bisa yang sampai terbalik ke atas karena anginnya begitu kerasnya. Dan kemudian di situ saya baru sadar, hey, fobia terbang saya hilang. Karena total surrender tadi. Akhirnya. Ini kelanjutan dari positive uncertainty ya, Mas. Yes. Terus total surrender. Yes. Kenapa, Mas Alex? Enggak, ini kita lagi ngomongin tadi Cosmoners juga banyak sekali yang memberikan tweet, kayaknya mereka pengen banget mereka melakukan ini. Sepertinya sampai satu saat di mana harusnya saat yang tepatnya itu kapan untuk mereka. Betul. Kayak contohnya gini, kayak Mas Alex sendiri kan memutuskan bahwa this is my time gitu kan. 12 hari. Terus sama kan kalau Mas Alex ini udah langsung terjun gitu tanpa pakai preambul. Tanpa ada persiapan. Ini kalau misalnya kita mau mulai dari step by step, gimana sih, Mas? Sebetulnya saya juga sangat mengencourage Cosmoners dan teman-teman di Daily Meaning melakukannya, tapi dilakukannya dengan benar. Contohnya adalah begini. Buat saya kembali kepada istilah cuti. Cuti kalau mau dilihat sebagai sebuah hak. Tapi di dalam hak tersebut juga ada kewajiban. Contohnya adalah gini, please, targetnya adalah bagaimana supaya kamu tidak dihubungi selama holiday untuk sesuatu yang betul-betul urgent. Kamulah yang punya kontrol bahwa segala sesuatunya harus di-prepare untuk supaya satu, orang nggak panik nyari segala sesuatu yang terkait dengan kamu, atau bahkan pada saat ternyata kamu nggak bisa dihubungin. Kedua, pada saat kamu balik kantor kamu dimaki-maki semua orang. Kamu bikin nggak happy tim, nggak bikin happy klien dan seterusnya. So actually bahwa unplug vacation juga bisa dilakukan kalau kita bicara tidak selalu harus orang yang sudah apakah berumur, apakah posisi apa dan enggak gitu. Sehingga memang preparationnya adalah justru untuk punya unplug vacation, termasuk kita mau bicara Idul Fitri, adalah seberapa kita bisa menciptakan the heaven or the paradise itu justru dari proses sebelumnya, proses handover dan lain-lain. Saya masih ingat baru 1 tahun pertama saya kerja, 1 tahun setengah, saya masih punya cuti. Waktu itu memang agak nekat sih, saya jatah cutinya 12 hari, tapi saya ingin perginya adalah 3 minggu. Terus waktu itu saya udah bilang gini, tahun depan saya mau pergi selama 3 minggu. Apa yang membuat bahwa saya bisa lebih memudahkan lobbying, yaitu bahwa dalam 1 tahun saya harus menunjukkan the best result. Gitu. Itu yang saya lakukan, bahwa 1 tahun saya mau menunjukkan bahwa I can give my best performance gitu. Terus kemudian bahwa proses sebelumnya 3 bulan sebelumnya saya prepare segala sesuatunya rapi, foldernya semua saya siapin. Baru kemudian saya bilang I really want to have a long vacation. I knew jatah saya adalah 12 hari. I'm ready untuk ada pilihan apakah unpaid leave. Saya nggak tahu kebijakan organisasi ini seperti apa. Tapi kalau semua itu memang enggak, dan I know this is very important for me now. Karena waktu itu saya harus berkunjung ke satu negara untuk pemakaman. Akhirnya saya bilang kalau memang nggak diizinkan, saya keluar. Gitu. Tapi kemudian dengan persiapan 1 tahun sebelumnya dan lain-lain, saya diizinkan. Nah di situ yang kemudian saya bilang sama manajer saya at that time, dari 3 minggu saya pergi tersebut, di titik-titik waktu mana saya bisa dihubungi atau saya akan menghubungi, karena di zaman itu nggak punya handphone, gitu. Sehingga kemudian paling nggak dari 3 minggu tersebut ada 3 waktu yang saya bisa dikontak. Tapi ternyata tidak dikontak sama sekali karena semuanya udah beres sebelumnya. Jadi artinya di sini bahwa unplug yourself ini juga tetap harus ada responsibility, harus ada tanggung jawab, dan juga tanggung jawab tidak hanya kepada organisasi, tapi juga paling nggak ketika kita sampai di satu tempat kita memberitahu saya sudah sampai. Bisa dikontak misalnya di nomor fix line, gitu ya, bisa seperti itu, atau
apapun itu ya, mengabarkan itu paling tidak bahwa saya hidup nih. Jadi orang nggak akan kemudian jadi ini orang hidup mati gitu ya, nggak gitu juga caranya. Dan ketika kita akan masuk dalam zona di mana tidak ada sinyal sama sekali atau tidak bisa dikontak, kita bilang saya akan masuk ke dalam zona di mana kita tidak bisa dihubungi selama berapa hari. Oke. Setelah ini aku ingin tahu banget kenapa setiap orang harus paling tidak punya melakukan hal ini. Dan kemudian kalau keluarga gimana nih kira-kira ya? Habis ini jangan kemana-mana Cosmoners. 20.4 Cosmopolitan FM, your personal station for modern women. Berani untuk mulai meng-unplug diri Anda Cosmoners. Ini adalah sebuah obrolan pagi yang sangat menginspirasi sekali. Tapi ini mencerahkan sekali loh Cosmoners ya. Kita langsung berpikir bahwa benar ketergantungan kita terhadap gadget, terhadap sosial media. Itu kayak membuat kita kayak kalau nggak buka semenit aja itu bagaikan orang yang gue ketinggalan berita nih, gue ini dan sebagainya. Betul. Padahal sebenarnya kita harus kembali lagi bahwa mengingat zaman dulu gue janjian sama orang ketemu mau nonton di Megaria, cuma pakai telepon rumah doang. Bro, nanti ya ketemu di sini. Ketemu dong di depan. Hanya percaya aja sama orangnya, basicnya itu gitu. Bener. Kita balik lagi. Ini pertanyaannya ngelanjutin dari tadi sebelum iklan gitu. Kenapa setiap orang paling tidak harus perlu jangan harus deh, kalau harus tuh kesannya nggak enak ya Mas ya, agak kayak ada memaksa gitu ya. Perlu untuk punya unplug vacation ini, dan apa sih sebenarnya pentingnya kita terlepas dari semuanya ini? Unplug vacation kalau saya bisa lebih umumkan lagi adalah unplug moment sebetulnya. Bahkan kita nggak perlu pindah ke satu tempat dalam satu trip, tapi unplug moment adalah membuat kita bisa lebih antara kita, diri kita sendiri, yang seringkali saya sebutnya sebagai the armchair thinking. Jadi proses bahwa kita duduk dan berpikir, duduk, absorb dan tenang. Bayangkan bahwa kita nggak punya momen tersebut karena kita begitu attachnya sama all the gadget, yang kemudian bahkan informasinya sangat flooded gitu. Di Twitter berapa banyak kemudian di dalam timeline kita yang kita nggak sempat mencerna satu hal, satu berita, satu isu, karena kemudian at the same time dalam 5 detik kita bisa membaca 5 tweet, 5 berita gitu. Sehingga buat saya seberapa jauh proses pengendapan itu terjadi, itu yang seringkali kita tidak memberikan di unplug moment itu sendiri buat kita. Kalau unplug momennya digabung menjadi sebuah trip, sebuah vacation, unplug journey, itu adalah proses di mana kita bisa lebih antara kita, momen kita sendiri, the present time itu sendiri, dan kemudian mengalami banyak hal. Itu yang buat saya kita kembalikan kepada penginderaan kita yang untuk bisa lebih dapetin banyak. Gitu. Saya tidak kemudian anti dari all the gadget things dan lain-lain, no. Cuman bahwa seberapa kita dalam tanda petik menjadi objek dari semua kecanggihan tersebut, dan bukan subjek yang kemudian terbantu oleh alat tersebut. Itu yang buat saya antara merasa subjek dan objeknya adalah dua hal yang sangat berbeda. Boleh dijelasin dulu nggak Mas antara menjadi subjek menjadi objek ini? Menjadi objek adalah bahwa dalam tanda petik kita yang lebih kemudian di lead by all the technology. Kayaknya kalau nggak megang tuh kita dosa, kalau nggak megang tuh kita jadi ketinggalan zaman, kayak gitu-gitu ya. Contohnya bahwa alat itu sendiri juga ada orang-orang di belakang dari alat tersebut. Pada saat kita kemudian ngelihat ada miss call gitu, selesai meeting ada miss call 7. Dengan sendirinya kita di drive untuk mencari tahu atau nelpon kembali 7 orang tersebut. Apalagi digabung dengan SMS, Mas kok susah banget sih ngubungin, nggak diangkat-angkat. Ada unsur emosi juga di dalamnya, di mana kita bilang gini, masa gue harus yang standby 24 jam untuk bisa ngangkat telepon, bahwa ya kalau saya nggak bisa ngubungin, bahwa ya sedikit lebih positif kayak gitu. Tiba-tiba kita banyak sekali hal yang membuat kita affected or impactednya dengan hal seperti itu. Gitu. Bagaimana kita menjadikannya sebagai subjek? Let's say ada orang yang memasang apakah di profilnya lagi kemudian sedang tidak bisa dihubungi, whatever. Itu yang adalah kontrol dikembalikan ke dirinya untuk tetap jadi subjek. Yang sering kali begitu kita lagi bahkan ngomong dengan orang yang kita sayangin aja, begitu kemudian ada bunyi getar kayak ditaruh di saku dan lain-lain langsung gitu. Itu yang buat saya momen-momen indahnya juga bisa hilang gitu. Seberapa jauh tadi yang kaitan dengan pertanyaan regret, I know I respect that question. Tetapi seberapa jauh kita ketinggalan bergeraknya dunia kalau kita kemudian nggak all the time pegang tersebut. Tapi
Tapi bukan berarti bahwa kita menyimpulkan proses hidup kita dengan cara yang salah ya. Contohnya untuk bisa punya wonderful weekend, seberapa jauh hari Jumatnya tersebut sudah dilakukan dengan maksimal, sehingga kita nggak perlu sampai dikejar oleh orang di weekend. Yang kedua, seberapa kita mau kemudian punya hari Senin yang dimulai juga dengan indah, adalah juga tergantung dari misalkan seberapa jauh di minggu malam tersebut kita juga mulai balance nih. Misalkan double check beberapa hal, misalkan apakah di inbox, di SMS dan seterusnya, untuk kita bisa lebih prepare. Itu yang buat saya bahwa proses plug and unplug-nya itu kita yang kontrol sebagai subjek. Bukan berarti bahwa kita connect lagi dengan all the gadget di hari Minggu malam adalah membuat kita seakan-akan menjadi the victim. Dilihat orang lain, gila malam-malam ngecek kerjaan. Hey, I am the subject of my life. This is my life. Why I check this? Because I want to have a peaceful tomorrow morning. Gitu. Dan bahwa kenapa saya misalkan ngejar sesuatu sampai hari Jumat dan seterusnya during the weekdays-nya sangat-sangat fokus, because I want to have a wonderful time with family. Contohnya kemarin pada saat saya tiba di Jakarta, jalan puji syukur lagi lancar. Saya perjalanan Cengkareng menuju ke rumah saya adalah 1 jam seperempat, tapi kemudian menjadi 3 jam karena saya parkir di dekat rumah. Karena saya masih dari begitu masuk mobil, saya langsung telepon kantor. Di dalam mobil juga semua file yang harus saya review itu sudah ada di dalam mobil saya. Saya koordinasi dengan Mbak Irma. Thank you Irma. Sehingga kemudian begitu saya masuk, Pak Edi apa kabar Pak Edi? Pak Edi, saya telepon kantor ya, saya bilang. Terus kemudian saya angkat telepon dan kemudian giliran anak-anak ngobrol satu persatu. Begitu sampai di dekat rumah saya bilang sama Pak Edi parkir dulu karena saya belum mau masuk halaman rumah. Gitu. 3 jam saya di dalam mobil, semua urusan selesai. Karena disitulah saya siap untuk masuk ke dalam rumah dan ketemu dengan keluarga. Keluarga saya bilang macet sekali ya di jalan, and I did the white lie dengan saya bilang iya. But the fact is saya ada di dalam dekat rumah, di dalam mobil untuk lebih fokus pada kerjaan dulu. Dan itu kemudian begitu saya masuk rumah saya bisa lepas. Tadi kita sempat ngomongin ya Mas ya, mengenai result yang kita dapatkan baik dari diri kita sendiri. Waktu kita melakukan vacationnya itu atau unplug vacation tersebut, dari dirinya Mas Alex sendiri mengatakan saya lebih konten, saya lebih mendapatkan sesuatu yang kayak journey life saya seperti apa. Tapi bagaimana dengan pandangan orang di sekitar Mas Alex? Soalnya kan banyak orang mungkin ingin melakukan hal ini, tapi mereka takut dengan pandangan, gila lo ya, lo mau melakukan hal ini? Seriously man? Gitu. Sebelum saya jawab lebih dari pandangan-pandangan orang lain, why don't we ask to Deta dan Dika pada saat mereka tahu bapaknya mau melakukan unplug journey? Sebelum kembali ya, waktu mau akan melakukan. Gitu, bahwa apakah dilihatnya egois kah, inilah mentang-mentang bapak lah apa, dan monggo feel free. Nggak mempengaruhi gaji. Kalau prestasi secara pribadi sih. dan perasaan walaupun harus dijaga oleh masing-masing orang. Diulang dong. Balik lagi ya Allah. Gimana Dika? Ya, kalau dari saya, karena satu saya tahu saya nggak bekerjanya bukan sama robot, sama-sama manusia juga, dan walaupun dia atasan saya, dia bukan berarti dia harus standby 24 jam juga. Jadi kita sama-sama punya hak cuti, dan asal tadi ada preparation yang sama-sama. Kalau ketika Mas Alex cuti dan ketika saya cuti ada preparation yang dilakukan dengan baik dan dengan seharusnya dengan tepat, ya udah kenapa enggak? Haknya dia ya. Juga emang berhak juga untuk menjalankan cuti itu. Sebelum ke Deta, bahkan saya juga tahu di bulan mana saya akan pergi untuk lama gitu. Misalkan di bulan September kan saya akan pergi lagi seminggu. Itu saya harus misalkan bahwa kalau taksi itu argonya tergantung saya, misalkan gitu. Walaupun sekarang tidak sepenuhnya tergantung saya harus bertanggung jawab buat 1 bulan adalah 4 minggu. Kalau kemudian ada 1 minggu yang hilang dari 4 minggu tersebut, apakah kemudian argonya akan terpengaruh dengan ketidakberadaan saya? My ego, I said no. Jadi kemudian bahkan saya sudah menjamin September, kalau kita bicara numbers, gitu, saya bilang sama anak-anak saya mau bekerja keras, bertanggung jawab supaya ketidakberadaan saya tidak mempengaruhi performance-nya kita semua. Itu my responsibility. Deta gimana waktu itu perasaannya? Apa di kepalanya? Tersayat-sayat gitu. Tersayat-sayat. Awalnya kaget karena bapak lama nih nggak di kantor gitu. Tapi habis itu knowing bapak, dia pasti akan mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik sebelum pergi, dan setelah itu yang saya rasakan lebih ke happy. Why? Karena kalau lihat jadwalnya bapak, lihat jadwal kantor kita tuh yang bisa maraton berhari-hari untuk beberapa minggu, beberapa bulan terus, dan semua orang butuh istirahat, terutama bapak gitu kan. Jadi
he deserves this gitu. Dia butuh untuk mengembalikan lagi kesegaran dirinya. Dia butuh untuk istirahat. Dia butuh untuk happy. Dia butuh untuk punya me time gitu. Jadi happy pada saat dengar itu, dan abis itu begitu Bapak nggak ngasih tahu tempatnya, panik lagi, khawatir lagi, was-was lagi, pingsan abis itu. Karena kalau misalnya Bapak ngabarin tempatnya juga, kalau yang kebayang indahnya masih syukur nak. Sekarang kalau aku diberikan waktu 10 detik untuk mendescribe tempatnya, bayangkan bahwa kemudian menelusuri underground cave yang kemudian mendapatkan a beautiful underground turquoise pool, yang kemudian airnya suhunya bisa sangat-sangat mendekati air es, yang kemudian dari warna turquoise tersebut bisa menjadi yang dark, sangat-sangat dark, yang kemudian saya terjun ke sana dan kemudian berenang di antara stalaktit dan stalagmit, yang kemudian the first time that I check adalah apakah ada kelelawar di dinding-dinding gua, because I knew kalau ada kelelawar berarti akan ada ular. Di saat itu kemudian thanks God tidak ada kelelawar tersebut, berarti gua ini aman dari kelelawar apa dan sesuatu ular, yang walaupun saya nggak tahu adalah yang di dalam airnya ada makhluk apa karena sangat-sangat dark. Cuman buat saya adalah yang surrender in a way, walaupun juga harus hati-hati. Saya nggak bawa wetsuit untuk yang kemudian lebih tidak hipotermia, tapi kemudian I do enjoy, tinggal saya ngatur waktunya berapa lama saya menyelam, berapa lama saya free diving tersebut untuk tidak hipotermia, at least itu kontrol di tangan saya. So it was a very beautiful place, Deta. I enjoy it. Thank you so much untuk kemudian Bapak diberikan waktu tersebut. Oke, for the result. Persiapannya dulu kali. Persiapan dulu. Persiapan itu gimana waktu itu? Ada yang mau nyatet. Boleh dicatat loh Kak. Waktu itu gimana? Persiapan aja. Selama 2 minggu itu gimana tuh Dika? Persiapan intens selama 2 minggu, satu paling intensif adalah mapping project untuk untuk yang kedepannya seperti apa. Setelah itu para PM secara project manager itu secara bergantian harus kayak kita diskusi dalam tiap hari itu. Bapak cuma nyiapin let's say 4 jam, itu benar-benar intensif diskusi. Oke, udah harus nentuin waktu, lo mau diskusi apa, itu intensif 2 minggu dilakuin karena memang semua contingency plan dan selama Bapak nggak ada itu semua harus bisa terhandle kan. Jadi itu yang dilakukan dengan ini banget sih, dan intensif. Oke, Deta mau ditambahin nggak soal itunya 2 minggu itu? Enggak, cukup. Paling yang dengan Irma juga, Irma yang lebih memanage dengan eksternal kliennya, yaitu schedule-schedulean. Resultnya Mas. Result. Oh wait sebentar, sebelum result tadi Deta sebenarnya menarik sekali, sempat menambahkan soal kalau misalnya kita masih belum bisa detach dengan gadget, smartphone dan sebagainya. Latihannya bagaimana? Latihannya gimana? Jadi menarik banget soalnya yang coba ininya Deta. Jadi paham banget bahwa di zaman sekarang itu teknologi kita sudah sangat attached dengan teknologi di hidup kita. Jadi kalau seandainya di awal ini mau mencoba, oke, pengen banget deh unplug vacation, pengen banget punya me time yang tidak terganggu dengan segala keteknologian ini gitu. Nggak bisa mulai langsung dengan benar-benar matiin semua gadget kita atau bahkan ninggalin. Dicoba kalau saat kita lagi liburan itu atau mempunyai unplug moment itu, dalam satu hari let's say 24 jam, kita taruh 1 jam, kita alokasiin 1 jam untuk mengecek gadget-gadget kita, ngecek email, ngecek nelfon untuk orang-orang, ngabarin kita di mana dan segala macam. Kita alokasikan waktu 1 jam saja. Jadi sisanya kita bisa menikmati hari itu, kita bisa menikmati tempat itu, kita bisa the now moment gitu ya. Kita bisa ada di situ, being present, bukan cuman being there, ada di tempat itu. Present, betul. Ya, ada di situ. Jadi coba dialokasiin 1 atau 2 jam aja di malam hari atau justru di pagi hari, latihannya seperti itu. Nanti kalau udah bisa, kan 1 hari aman ternyata, 2 hari aman kok ternyata gitu. Lama-lama bisa langsung benar-benar ditarik gitu. Nice, itu bagus banget. Latihan yang bisa dilakukan di rumah, nggak harus liburan ya. Betul sekali. Mas Alex, Yes. the result. Masih ingat filmnya Will Smith yang Pursuit of Happiness? Yes, sangat. Judulnya Pursuit of Happiness. Yes. Result, saya bilang bahwa I love that movie. Namun versi saya sekarang resultnya saya bilang bukan Pursuit of Happiness, tetapi Being Happy. Karena ada momen-momen di mana di hari terakhir adalah banjir dan longsor. Saya harus mencapai airport dengan memutar gunung dan seterusnya, dan kemudian dengan uncertainty segala macam. Cuman kemudian saya bilang bahwa am I happy now? Yes. Kalau saya pursue happiness, saya seakan-akan bisa bawa
pesawat harus tiba on time, bahwa gini dan seterusnya. Yang kedua, bahwa tempat yang mau saya tuju sangat-sangat saya udah nggak tahu lagi gimana menceritakannya, karena itu on my bucket list. Itu udah dari sejak umur saya 21 tahun. Sehingga buat saya berada di sana itu like I was actually crying pada saat kemudian berada di tempat itu, yang saya bilang tempat ini sudah saya rindukan sejak 21 tahun yang lalu. So yes, di umur 21 tahun saya ingin pergi ke sana, dan 21 tahun kemudian di usia 42 tahun saya sampai di sana. So I was crying, yang saya bilang bahwa kalau saya terjebak pada pursue happiness-nya sendiri, saya happy bila gitu, kebahagiaan itu gimana? No, karena menuju ke tempat itu sendiri saya harus berdesak-desakan dengan ribuan orang yang kemudian di dalam crew and the big ship, longsor, the big shipnya itu sendiri juga yang buat saya yang gitu, yang bahkan miring karena dengan muatan harusnya 1.500 orang, it almost like 3,000. Gitu, yang kemudian saya bilang safety dan lain-lain. Cuman pertanyaan saya gini, kalau pursue happiness seakan-akan saya mau segera berada di tempat yang heaven tersebut. Tapi pertanyaan saya adalah, am I happy at that time? Karena the shipnya juga terlambat like almost 9 hours. At that time, di antara ribuan orang tersebut, saya membaca bukunya Paulo Coelho, dan kemudian saya menemukan satu tempat di mana saya bisa duduk, dan kemudian saya punya satu botol air minum dan crackers gandum, dan itu saya bilang I'm happy because I have this bottle of water and crackers and I can sit, so I'm happy. So the result is saya selalu bertanya soal being happy, not only pursuit of happiness. So that's the result. Being happy all the time, every single time. Positive selfness. Yes. Positive selfish. Yes. Total surrender for being happy all the time. When the Sang Kali give you the gray sky, the happiness is not about having a picture with the blue sky, but how you can see the beauty of the gray sky itself, and then you can make a very mysterious picture but also beautiful because the Sang Kali give you that gray sky. Thank you very much for a beautiful morning. Wow. I love you so much. Very nice, thank you very much, and congratulations untuk Dika dan Beta. Thank you and all the Daily Meaning team. Yes. Ya. Itu yang paling gila, karena kalian berhasil men-stretch diri kalian, karena gila, Bapak pergi 12 hari dan kantor baik-baik saja. Itu luar biasa. And I'm so proud of you. Banget, gue juga bangga banget. Thank you banget Mas Alex, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa jaga di hati sendiri. Maaf lahir batin ya Mas. Maaf lahir batin. Selamat Lebaran. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.